Carut marut masalah minyak goreng masih terjadi di negeri ini. Sudah 4 bulan lamanya, yaitu sejak bulan November 2021 hingga saat ini. Masalahnya hanya ada dua, harga murah tapi barang langka atau harga mahal sekalian, lantas pasokan pun sangat melimpah. Pada saat harga minyak itu sedang murah, yaitu 14.000 per liter, tapi barang di pasaran itu sangat langka sampai ibu-ibu itu rela antri demi mendapatkan minyak. Tidak hanya itu, jika kita pergi ke supermarket, kebanyakan rata-rata tidak ada stoknya, dan kalaupun toh ada, itu pun pasti menjadi barang rebutan, dan biasanya sampai kita disuruh mencelupkan tinta di jari, yang artinya bahwa dia itu sudah membeli minyak dan tidak boleh beli lagi. Tapi anehnya pada saat harga minyak menjadi normal, nah di retail atau supermarket itu stoknya dikeluarkan semua dan jumlahnya itu banyak. Nah, tinggal pembelinya ini yang takut ya, karena harganya mahal. Ini membuat saya berpikir kemana larinya minyak-minyak itu pada saat harganya sedang murah. Mungkinkah minyak-minyak ini ditimbun oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kemudian dikeluarkan lagi pada saat harganya kembali mahal seperti saat ini? Pemerintah pun mendapat sorotan, khususnya kinerja Menteri Perdagangan yang dianggap kurang tanggap, dianggap tidak mampu melawan sekelompok mafia minyak goreng. Muhammad Lutfi selaku Menteri Perdagangan juga tidak mau kalah. Ia menolak tuduhan bahwa pemerintah tidak becus melawan mafia. Beliau mengungkapkan tersangka mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan akan segera diumumkan oleh Kepolisian RI atau Polri. Saat ini nama-nama tersebut masih diperiksa. Sekarang sudah ada yang menggulirkan barangnya. Ini juga sedang diperiksa polisi kalau sampai terjadi kecurangan. Mudah-mudahan hari ini Polri bisa mengumumkan, yakni dalam 1-2 hari ini mengumumkan kecurangan-kecurangan tersebut, ujar Lutfi pada rapat kerja dengan Komite 2 DPD RI Senin tanggal 21 Maret 2022. Harga minyak sendiri memang pernah mengalami penurunan hingga menjadi Rp15.583 per liter, akan tetapi barang itu sangat langka. Menurut berita yang saya kutip dari CNN Indonesia, terdapat 2 alasan mengapa terjadi kelangkaan minyak goreng, yaitu sektor industri yang meraup keuntungan dari minyak goreng yang datang dari domestic market obligation atau DMO, dan penimbunan minyak goreng murah yang dijual dengan harga sangat tinggi. Kemungkinan besar ada sektor-sektor seperti sektor industri yang tidak berhak sebenarnya untuk mendapatkan minyak DMO ini. Kedua, mungkin ada orang yang membuat dan menimbun barang tersebut dari luar negeri dengan harga yang sangat jauh dan sangat tinggi tersebut, ungkap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mencabut kebijakan harga eceran tertinggi atau HET karena terjadi kelangkaan minyak goreng di kalangan masyarakat. Nah, siapa sajakah yang disebut sebagai mafia sebenarnya? Menurut Lutfi, mafia adalah mereka yang menimbun minyak goreng, dan ini terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah mereka menjualnya kembali ke industri. Yang kedua, melakukan pengemasan ulang atau repacking. Sedang yang ketiga adalah mengekspornya ke luar negeri. Apakah mafia minyak goreng hanya mereka yang terlibat dalam penimbunan? Jika iya, maka seharusnya carut-marut minyak goreng hanya disebabkan oleh aksi penimbunan. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Polemik ini juga disebabkan oleh beberapa faktor,
Dengan demikian, maka mafia minyak goreng seharusnya melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat di dalamnya. Siapa saja? Yang pertama adalah pelaku industri minyak goreng, di mana sekitar 46,5% pasar minyak goreng di Indonesia dikuasai oleh perusahaan besar yang dimiliki oleh 5 konglomerat besar di Indonesia. Pada awal tahun, kelima perusahaan ini sempat dituduh sebagai kartel industri. Sebabnya mereka terindikasi secara kompak menaikkan harga secara bersamaan. Mereka juga menguasai industri kelapa sawit ini dari hulu ke hilir, mulai dari perkebunan, pengolahan CPO, hingga produk-produk turunannya seperti margarin, minyak goreng, dan juga biodiesel yang kini sedang naik daun. Yang kedua adalah kebijakan pemerintah dahulu. Eksistensi kelima perusahaan ini juga tidak terlepas dari andil kebijakan terdahulu, di mana pengusaha minyak goreng harus memiliki 20% lahan sawit untuk. Akibatnya industri minyak goreng yang dulunya banyak di era 70-80-an kini sudah mulai memudar, padahal peranan mereka sangat penting untuk mendukung kebutuhan minyak goreng domestik. Yang ketiga adalah pengguna biodiesel, di mana kenaikan minyak goreng Indonesia dimulai dari kenaikan harga CPO pada level internasional. Penyebabnya karena kebijakan program penggunaan biodiesel sebagai alternatif solar, baik dicampur maupun sebagai pengganti. Minyak sawit adalah salah satu jenis bahan baku biodiesel, selain beberapa tanaman lainnya lagi, dan juga lemak hewani serta minyak nabati murni. Konflik Rusia-Ukraina menyebabkan pasokan minyak nabati murni internasional menjadi terhambat. Akibatnya banyak yang beralih ke minyak kelapa sawit. Yang keempat adalah pelaku rantai transportasi. Menurut Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI, kenaikan harga CPO juga dipengaruhi masalah logistik global. Seluruh pengapalan terserap untuk melayani Cina yang saat ini ekonominya mulai pulih dari masa pandemi. Ini juga yang menyebabkan harga secara umum meningkat. Yang kelima adalah pemerintah sendiri. Pada tanggal 27 Januari 2022, pemerintah dengan tegas mengumumkan bahwa head untuk minyak goreng adalah Rp14.000. Tentunya disambut riang oleh masyarakat. Nah, keputusan ini seiring dengan kebijakan tentang DPO atau kewajiban penyediaan CPO untuk kebutuhan dalam negeri. Sayangnya pemerintah lupa bahwa harga minyak goreng sudah terlanjur mahal. Pelaku pasar tidak mau rugi. Bahan baku yang diperoleh oleh beberapa produsen minyak goreng juga sudah terlanjur tinggi. Akhirnya mereka enggan untuk berproduksi. Nah, siapakah yang keenam? Ya, saya, kamu, dan kita semua. Ketika minyak goreng murah tapi langka, apa yang terjadi? Yaitu adalah panic buying. Masyarakat berbondong-bondong mengantri demi harga murah sehingga ada yang meninggal. Padahal berapapun harga minyak goreng di pasar tetap ludes terjual. Perilaku panic buying ini sesungguhnya merupakan aksi penimbunan kecil-kecilan yang tidak kita sadari. Jika mau dijumlahkan, penimbunan di seluruh rumah tangga di Indonesia jumlahnya pasti jauh lebih banyak dibanding dari pelaku penimbunan individu yang katanya hari ini akan diumumkan. Tapi ternyata sampai saat ini untuk tersangka mafia minyak goreng belum jadi diumumkan. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri atau Kemendak, Oke Nurwan, memberikan alasan. Dia mengatakan bahwa pengumuman kapan tersangka tersebut akan disampaikan menunggu dari proses penyelidikan di kepolisian.
Harapan saya secara pribadi, semoga harga CPO dan juga harga minyak dunia mengalami penurunan, sehingga harga minyak pun juga akan ikut turun dan kita lebih leluasa ya untuk goreng-menggoreng. Demikian informasi dari saya, semoga memberikan manfaat buat teman-teman semuanya, dan jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya. Terima kasih.